Pada video kali ini, kita akan menentukan konsentrasi asam asetat dalam cuka makanan dengan cara titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam penentuan konsentrasi larutan asam atau larutan basa yang berprinsip pada reaksi netralisasi. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yang pertama ada indikator PP, kemudian ada larutan NaOH 1 molar, cuka makanan dengan kadar asam asetat sebesar 25% yang kemudian kita encerkan dengan menggunakan Aquades, di mana pengenceran dilakukan dengan mencampurkan 10 ml cuka makanan ke dalam 90 ml Aquades sehingga kadar asam asetatnya menjadi 2,5%. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama ada pipet tetes, gelas ukur ukuran 50 ml, Erlenmeyer, corong kaca, kemudian buret dan juga statif. Sebelum buret kita gunakan, buret terlebih dahulu kita bilas dengan menggunakan larutan standar yang akan kita pakai pada percobaan kali ini, yaitu larutan NaOH 1 molar. Secara perlahan kita masukkan sedikit larutan NaOH 1 molar ke dalam buret dengan bantuan batang pengaduk. Setelah diisi dengan menggunakan larutan NaOH, ubah posisi buret menjadi horizontal dan bagian atas buret diarahkan pada gelas kimia kosong untuk menampung tetesan NaOH yang keluar dari dalam buret. Kemudian, putar buret hingga seluruh bagian dalam buret terkontak dengan larutan NaOH. Setelah seluruh bagian dalam buret terkontak dengan larutan NaOH, buang sedikit larutan NaOH melalui bagian atas buret dan sisanya melalui bagian bawah buret. Proses pembilasan buret ini bertujuan untuk mengeluarkan sisa zat ataupun Aquades yang masih terdapat di dalam buret yang dapat mempengaruhi proses titrasi. Setelah proses pembilasan buret selesai, buret siap untuk kita gunakan. Pertama-tama, kita masukkan larutan NaOH 1 molar secara perlahan ke dalam buret. Pengisian buret dilakukan hingga larutan NaOH 1 molar sedikit melebihi skala 0 pada buret. Selanjutnya, kita buka keran pada buret sehingga bagian bawah buret terisi dengan larutan NaOH. Kita atur volume larutan NaOH di dalam buret hingga tepat berada pada skala 0 dengan cara mengeluarkan kelebihan larutan NaOH melalui bagian bawah buret. Setelah proses pengisian buret selesai, langkah selanjutnya ialah kita ukur 20 ml asam cuka dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian kita masukkan 20 ml larutan asam cuka tersebut ke dalam Erlenmeyer yang sebelumnya telah kita bersihkan. Setelah itu, kita tambahkan beberapa tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan asam cuka tadi. Indikator tersebut akan memberikan perubahan warna pada kondisi pH tertentu, sehingga pH pada titik ekuivalen dapat ditentukan dengan melihat perubahan warna yang terjadi pada larutan yang telah ditambahkan dengan indikator. Langkah selanjutnya dilakukan penetesan larutan standar ke dalam larutan asam cuka dengan menggunakan buret. Selama proses penetesan ini, larutan harus selalu diaduk secara konstan. Penetesan ini dilakukan hingga terjadi perubahan warna pada larutan di dalam Erlenmeyer. Selama proses penetesan ini terjadi reaksi netralisasi di mana ion OH- dari larutan standar akan berikatan dengan ion H+ dalam larutan asam, membentuk molekul air. Pada titik ekuivalen, ion H+ akan habis bereaksi dengan ion OH- karena jumlah mol keduanya pada titik ini adalah sama. Penambahan sedikit larutan standar selanjutnya akan menyebabkan warna larutan berubah warna yang menjadi tanda berakhirnya titrasi. Dikarenakan indikator yang digunakan pada titrasi ini adalah indikator fenolftalin, maka warna larutan akan berubah dari bening menjadi merah muda lemah. Segera hentikan penetesan saat terjadi perubahan warna pada larutan. Kemudian baca skala pada buret
karena larutan yang digunakan tidak berwarna, maka yang kita amati ialah cekungan bawah larutan. Pembacaan skala pada buret harus sejajar dengan mata. Pada percobaan ini terlihat bahwa larutan NaOH yang terpakai yaitu sebanyak 8,7 mili. Dari hasil pengukuran tersebut, maka kita dapat menentukan konsentrasi asam asetat dalam cuka makanan dengan rumus sebagai berikut.